ownernya Bali Honey. Kita mau belajar nih tentang detailnya Bali Honey ya Pak ya, maksudnya mau edukasi juga buat teman-teman jenis-jenis madu yang ada di pasaran saat ini sama ataupun yang sudah dikembangkan sama Bali Honey sendiri. Pak Ismail, mungkin kita bisa dijelasin mengenai jenis-jenis Bali Honey yang ada. Sekalian kita mungkin juga ngetes ya Pak ya, tes rasanya ya. Mungkin silakan Pak dimulai ya. Ya, Sobat Sehat Bali Honey, dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang berada di kantor atau toko kecil Bali Honey di Sanur, Bali. Yeah. Dalam setahun kita bisa harvest atau kita bisa panen madu dari berbagai bunga, sekitar 24 sampai 26 jenis bunga yang berbeda. Hari ini kita ada panenan dari bunga randu, kemudian ada juga dari kaliandra. Kemudian ini saya nyebutnya Cassandra. Kenapa Cassandra? Karena itu adalah bunga cassava atau bunga singkong berdampingan dengan pohon kaliandra. Jadi cassava, kaliandra, jadilah dia Cassandra. Terus kita juga sempat panen kemarin dari bunga pohon kosambi dan bunga akasia. Kita panennya di Uluwatu. Ya, itu mainly yang kita punya. Kemudian yang lainnya seperti biasa kita ada madu dari nektar trigona dan ini ada bipolar. Nah Pak, kalau berarti yang dibilang nektar itu berarti sumber bunganya. Iya benar. Kalau kita bilang dari nektar, biasanya kan orang bilang oh ini nektar randu, nektar trigona gitu ya. Berarti itu sumber bunganya ya. Sumber bunganya. Nah, tadi saya ada baca tuh yang multiflora ya Pak ya. Nah, itu berarti gimana multiflora? Jadi kita menyebut wildflower ketika kita membawa lebah kita ke dalam hutan. Yang di dalam hutan itu berbagai jenis bunga yang kita tidak bisa clarify. Bunga jenis tertentu banyak sekali jenisnya, maka kita nyebutnya wildflower. Iya. Jadi dia ada berbagai macam bunga ya. Oke. Nah, so far kalau yang tadi kan bilang bahwa ini ada yang baru di kaliandra. Jadi ini nektar dari bunga kaliandra. Gitu. Oke. Nah, jadi kenapa dia nektar bunga kaliandra? Lebah yang kita pakai saat ini adalah lebah jenis Apis mellifera. Lebah jenis Apis mellifera ini areal kerjanya sekitar 5 km persegi dari kandangnya, dari koloninya. Nah, sepanjang 5 km persegi ini, kira-kira kalau 80% kaliandra, maka kita bisa state itu, kita bisa nyatakan bahwa itu bunga atau madu dari nektar bunga kaliandra. Tetapi kalau dia kurang dari 80%, tapi lebih dari 60%, maka kita lihat kaliandra bersama apa. Contoh kalau sekarang banyak orang menanam sengon di kebun kopi. Maka ketika sengon berbunga, kopi berbunga, dan kita taruh lebah kita di situ, berarti madunya namanya kopi sengon. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Dan mereka punya rasa yang beda, karakter warna, tingkat kemanisannya berbeda juga. Nah, itulah mungkin sobat sehat Bali Honey. Kita juga mau nanya juga nih sama Pak Is. Kan ini banyak nektar nih Pak gitu. Sepengetahuan saya, korek nih Pak, sebenarnya kan fungsi dan manfaat madu itu kan kayak 80% hampir sama ya gitu. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin juga sebenarnya beda-bedanya ini sebenarnya hanya karena sumber nektarnya atau khasiatnya atau apa nih Pak kira-kira? Ketika saya berada di sebuah komunitas di mana banyak model di situ, para gadis-gadis cantik, ada satu aja gadis cantik yang berambut pirang, maka fokus tujuan mata saya akan melihat gadis yang berambut pirang. Nah, orang Indonesia begitu. 80% manfaat madu secara nutrisi dan metabolisme tubuh itu lebih dari 80% itu sama aja. Sama aja. Yang membuat dia berbeda adalah 20% kurang, warnanya dia lebih cerah, kuning gitu. Orang lebih tertarik. Kemudian ada ini sambil hitam banget, warnanya rasanya sedikit kecil gitu kan. Atau ada madunya rasa pahit loh, sedikit sekali pahitnya. Orang melihat pahitnya itu. Iya benar. Gitu. Ya kita punya juga madu yang kadang dari bunga pahitan yang pahitnya sedikit sekali. Tapi orang suka itu. Yang ini ya Pak yang Trigona enggak ada di sini sekarang, kita sedang tidak
panen itu. Ya. Nah, contoh Kaliandra, dia rasanya lebih fruity, kemudian Kita coba ya supaya lebih fruity ya. Iya, dia lebih fruity, kemudian dia light body, dan ini warnanya khas sekali kuning. Memang ini warna khasnya ya. Warna khasnya. Kalau Kaliandra di mana-mana, kalau mereka bilang Kaliandra lantas warnanya gold, Berarti tapi itu bukan Kaliandra. Itu bukan Kaliandra. Oh, oke. Warna yang bunga Jadi yang sobat saya tadi, kalau udah Kaliandra pasti warnanya begini. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba warna begini, itu bukan Kaliandra. yang lain. Mainnya. Ya. Contoh madu dari nanti kita akan panen bunga mangga. Bunga mangga itu dia lebih dark, dia lebih hitam. Oke. Kalau dia warnanya coklat, oh mangga. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa madu setelah 3 bulan maka setiap hari akan ada perubahan warna, dia lebih tua tanpa kita sadari. Tetapi kalau dia sudah 2 tahun baru kelihatan sekali warnanya beda. Oh gitu. Contoh, Itu kenapa boleh kayak gitu? Memang seperti itu memang seperti itu karakter madu. Karakter Dia madu akan seperti itu ya? Iya, madu murni dia akan berubah warna lebih tua sesuai dengan usianya. Ya. Contoh, ini randu yang kita panen 2 tahun kemarin. Oke. Kebetulan masih ada sisa Ya. stok, dan ini kita panen 2 minggu kemarin. Sama-sama randu di lokasi yang sama, lebahnya sama, lokasinya sama, bunga randunya sama. Panennya usianya 2 tahun lebih muda. Oke. Akan kelihatan karakternya sedikit berbeda. Oke. Tuh juragan, sekarang Om Jin kembali nih dengan Pak Mangasi. Kayaknya ini kita jodoh nih Pak Mangasi. Thank you loh. Sama-sama. Jadi kalau kemarin kita nge-vlog di pantai, sekarang kita nge-vlog di kantornya Bali Hani. Nah, jadi sekilas dulu nih juragan. Saya mengenal Pak Mangasi ini kan sosok yang pantang menyerah dan sangat kreatif. Nah, dari penggiat pariwisata sekarang jadi jualan madu, ya Pak ya? Iya. Saya tuh penasaran, saya tuh ingin bertanya gini Pak, kenapa kok memilih jadi jualan madu? Kok bukan jamu gendong? Kenapa harus memilih madu gitu loh? Bisa dibantu mungkin dijelaskan. Iya. Thank you Om, udah kita datang lagi nih ya. Gini, sebenarnya saya udah pernah jelasin dikit di vlog kita ini. Ya. Jadi kenapa madu? Ini sebenarnya relate sama suasana sekarang ya, karena lagi pandemi. Kebetulan online-nya dengan Pak Ismail itu kita udah temenan. Kita di satu komunitas di BDA. Jadi komunitas itu yang di Bali. Dan beliau ini kan sudah madu. Ya saya pikir kayaknya madu itu cocok nih ya untuk sekarang ini, kayak untuk menentukan tubuh, imunitas macam. Nah, akhirnya saya langsung terpikir, coba deh kita jadi reseller madu gitu. Karena saya kontak Pak Is dan akhirnya kita kerjasama. Ya itu sih kenapa saya mau jadi madu. Karena memang momennya pas ya. Momennya pas dengan fungsi madu bagus buat tubuh ya. Buat tubuh juga. Siap. Jadi karena itu. Jadi sekarang nih setelah saya mendengar jawaban ini, saya ada sedikit pertanyaan nih Pak Mangasi. Pak Mangasi kan setahu saya pelaku pariwisata ya. Iya. Terdampak pandemi, kemudian jualan madu. Nah, ini tidak akan jualan madunya dan sudah menjual itu kemana aja? Oke. Pokoknya waktu itu setelah PSBB di Jakarta, Bali juga kemarin ya Pak. Kita langsung mulai saat itu sih. Jadi akhir Maret sampai sekarang kita udah ya jual lagi madu. Kalau distribusinya kemana sih penjual itu sampai sih? Kalau boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah. Bisa dibilang seluruh Indonesia udah. Bahkan saya juga pernah ngomong sebelumnya, kita juga ada beberapa yang ke Kuala Lumpur, Ke luar negeri ya? Ke luar negeri. Dan ada juga kita yang lagi proses untuk urus ekspor ke Amerika. Saya benar. juga di vlog sebelumnya. Benar. Sama juga sebenarnya kita juga ada inquiry dari Middle East yang kayak gitu. Middle East. So far sih itu di luar, maksudnya kalau di Bali sih ya mungkin teman-teman, klien customer semuanya sama, yang di luar Bali juga banyak juga seperti itu.
transformasi. Gila juragan. Baru minggu lalu saya jumpa Pak Mangasi penjualan baru apa ya sebatas mau ke Amerika ya. Iya. Sekarang sudah mau ke Middle East. Minggu depan saya jumpa lagi seluruh dunia ini udah ini dijual madunya. Tapi memang Tapi kan masih ada butuh proses ya, oke. Pasti, Cuman, pasti. kita banyak ketemu inquiry seperti Ya. itu, kita harus ketemu dulu, Ya. meeting dulu, kayak ketemu kondisinya kayak apa, terus prosedur kirimnya sebenarnya paling ribet itu maksudnya yang butuh banyak konsep adalah pengiriman ke luar negeri gitu. Ya. Ada butuh syarat-syaratnya. ya syarat-syarat dan ketentuannya ya. Ketentuan. Oke, tadi Pak Mangasi bilang di Bali itu sudah penjualan dari cukup lah ya, untuk relasi, tamu dan teman-teman mungkin ya. Pertanyaan saya nih Pak Mangasi, ini kan madu ini produk baru nih ya, sangat beda dengan produk pariwisata yang kita jual biasa. Ya. Karakter tamunya Pak Mangasi itu seperti apa dalam membeli madu? Mungkin bisa sharing pengalaman seputar tamu yang membeli madu gitu loh. Oke. Sebenarnya sih kita sama sih marketing sama, cuma mungkin produknya yang beda. Betul. Jadi waktu saya di pelaku pariwisata masih ya tour lah, meeting lah gitu. Nah, ini cuma kita ganti aja. Maksudnya kita juga jelasin juga. Karena customer kita baik yang dari Bali apa yang luar Bali pun pasti taunya ini pemain kata ya. Betul. Tapi bukan kita introduksi loh. Ada sering memang saya yang kontak kayak gitu. Terus mereka lihat juga status-status WA story, Instagram segala macam. Karena kita memang minus ini kita buat accountnya sendiri, Pasado Shop namanya. Jadi sebenarnya sih mungkin hampir sama konsep dengan kesehatan sih. Karena dari pandemi ini ya, mereka lebih madu itu berguna. Karena kita bilang bahwa madu itu pasti berguna nih. Buat maksudnya untuk daya tubuh, untuk nutrisi juga kayak gitu. Nah tapi karakteristik yang saya coba pelajari sama ini, kalau untuk Bali apalagi di Bali ini memang banyak juga yang wna ya, maksudnya warga negara asing yang tinggal di Bali, memang mereka itu sangat mengkonsumsi madu. Jadi secara edukasi itu mereka sudah lebih sudah lebih paham dengan orang kita sendiri. Tapi kalau perjalanan kita juga ini banyak juga orang Indonesia sendiri yang juga mengerti madu. Nah tapi biasanya kalau karena warga WNA ini mereka biasanya banyak yang beli packaging yang besar. Mereka yang bolak-balik beli yang 1 kilogram, yang 900 gram. Bahkan ada juga kita banyak juga berurusan sama restoran-restoran yang mungkin bahan makanan yang dia jual mengandung madu. Biasanya mereka beli yang 7 kilogram. Kita ada kemasannya itu. 7 kilo. Dirijen berarti ya. Iya, dirijen. Karena mereka kalau beli yang kecil-kecil mungkin akan rugi ya. Benar-benar. Nah, kalau untuk tamu-tamu, maksudnya customer yang warga negara Indonesia atau yang domestik, biasanya sih mereka lebih banyak tuh yang kemasan kecil dulu. Kemasan kecil. Nyoba dulu, cocok dulu, baru nanti akan dia repeat lagi dengan ukuran itu. Biasanya yang 440 gram, paling tinggi misalnya yang 900 gram. 900 gram. Berarti marketnya domestik dapat, market asing dapat, restoran hotel juga masuk kali ya? Masuk. Tapi kalau restoran hotel tuh banyak kan tuh nggak pernah yang sekilo 2 kilo, pasti mereka dirijen. Karena mereka akan menggunakan bahan madu ini mungkin banyak itu jadi menu yang dijual sama mereka buat produk buat hotel. Ya benar-benar. Oke, mantap. Ini sekarang tadi kan saya sudah sempat lihat-lihat nih Pak Mangasi produk madu kemasannya. Saya tertarik ada madu yang untuk junior atau anak-anak. Oh iya. Ini ada di situ. Ini namanya tuh Bali Honey Junior. Jadi ini memang di create untuk anak-anak kok. Jadi usia berapa? Usia 1 tahun. Karena ini kita bedakan karena kita ada produk yang bipolar. Bipolar itu kan mengandung asam amino tinggi. Jadi biar aman juga untuk anak-anak. Jadi ini juga bisa berguna untuk menambah nafsu makan, untuk nutrisi bagus juga. Cocok buat saya buat nambah nafsu makan. Nafsu saya agak kurang ya. Sebenarnya ini kan buat dewasa juga bisa. Oh ini boleh buat dewasa. Tapi ini lebih ke junior yang kita suggest-nya itu minimum umur 1 tahun. Minimum setahun sudah bisa konsumsi. Karena gini, kadang ada juga anak-anak yang nggak cocok dengan madu untuk pencernaannya. Mungkin terlalu keras. Jadi kita makanya suggest-nya 1 tahun, minimum
usia setahun ke atas. Tapi ini aman lah untuk aman anak-anak. untuk anak-anak. Bali High Junior. Memang kita create untuk anak-anak. Siap, lagi komplit banget. Iya. Nah, kemudian tadi saya juga melihat itu banyak sekali kemasan yang berbeda-beda Iya. dengan ukuran yang berbeda-beda. Benar. Ini ada spesifik target market setiap kemasan atau setiap ukuran atau gimana? Nah, itu juga sih Om. Jadi kan belajar juga dari kami bahwa ada tuh orang yang istilahnya baru ketemu produk gitu kan, dia nggak mau bikin langsung besar. Nah, jadi lihat dulu yang kecil gitu, maksudnya yang ukuran yang kan makanya dibuat ukurannya kemasan yang kecil, lebih besar, sampai ya ukuran yang kilo gitu. Bahkan kita juga ada buat yang balikan ini ada di pasarin di duty shop, nanti aku tunjukin ya. Duty shop. Ya, jadi aku coba jelasin aja ukuran kita yang paling kecil ya? Yang paling kecil itu tuh 165 gram. 165 gram. Sekali teguk habis nih kayaknya. Enggak. Bisa berkali-kali ya. Ya, 165 gram. Jadi ini hampir sama kemasannya dengan yang Junior juga 165 gram. Terus ada juga yang 350 Mungkin gram. bisa didekatin Yes. ke ini Pak. Yang 350 gram. 350 gram. Terus ada juga yang 440 gram. Nah, ini nih yang paling best seller kalau untuk domestic so far. Yang Untuk 400. yang 450 gram. Karena mungkin yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar gitu. Jadi so far pengalaman kita yang paling banyak dibeli yang teman-teman kita yang warga negara, maksudnya yang domestik lah yang kita bilang, banyak kan ini 440 gram. Baru habis dari mereka akan ikat nanti yang berukuran 900 gram. Ini 900 gram yang botolan. Berarti benar ya, coba dulu. Kalau suka, baru dia akan berani untuk maksudnya yang lebih besar lagi. Bahkan mungkin nanti langsung kiloan. Ini ukurannya 900 gram. 900 gram. 900 gram. Terus ada juga yang ini yang 750 gram. Ini kemasannya beda ya? Beda. 750 gram. Plastik. Nah, 750 gram sama yang ini. Yang kemasan 1 kilo. Ini 1 kilo. 1 kilo nih. Nah, ini yang biasanya WNA Soka. Kalau warga negara asing Biasanya yang 1 kilo, yang 10 pasti lebih ke sini. Dan biasanya mereka repeat ya Om. Nah, kalau jadi mereka bisa kayak repeat itu mereka tinggal order lagi yang 1 kilo yang atau 350. Ini 1 kilo nih repeaternya ini berapa kali kemudian Pak? Kalau biasanya sih kalau pengalaman kita tuh maksimal sebulan biasanya. Sebulan ya, maksimal sebulan. Karena kadang-kadang mungkin di rumahnya cuma berdua atau bertiga, jadi mungkin nggak terlalu ini. Tapi saya ada punya pelanggan sekali 2 minggu. 2 minggu sekali. Karena ternyata mereka berlima ya sekarang. Saya sampai tanya soalnya maksudnya. Karena dia kalau pesan tuh 2 kilo. Aku pikir apakah dia pakai buat apakah punya restoran, atau punya warung, terus dia bilang enggak, kita konsumsi pribadi. Idealnya konsumsi madu itu sehari 1 sendok atau idealnya sih sebenarnya 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Kalau dalam misalkan saat pagi hari, saya pribadi biasanya selalu mengkonsumsi pagi hari saya campur sama lemon juga. Lemon sama lemon, 1 sampai 2 sendok. Nah, terus nanti dilanjutin biasanya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Iya. Nah, satu lagi biasanya tunjukin yang ini. Ukuran yang biasanya jumbo nih. Ini cocok buat beruang madunya di Taman Safari. Yang restoran ataupun yang hotel-hotel biasanya ada yang 10 kilogram. Sama ini yang James. Kita punya unik ya. ini unik nih. Memang ini special request. Jadi bisa didekatin Pak. Bali Honey ini sudah ada di duty shop. Sudah ada di Sudah ada di dalam cukup lama. Kemasannya seperti ini. 470 gram. Jadi ini memang requestnya dari duty free shop. Mereka juga maunya nggak terlalu besar juga. Jadi memang dikira ukuran tersendiri untuk diproduksi di sana. Gitu sih, boleh lihat. Dan kemasannya pasti seperti ini. Beda ya kemasannya nih ya. Kemasannya memang ada spesial. sarungnya dan ada langsung boxnya. Karena kan duty free shop biar langsung ya. tentang di bawah. Jadi kalau masuk ke penerbangan aman ya? Aman.
So far seperti itu. Ini yang jadi desainnya juga khusus, boxnya juga khusus. Hanya di bisa. Luar biasa, Bang Mengasih. Jadi tadi juga saya sudah coba berbagai jenis madu juragan. Mumpung di Bali Honey, jadi di sini tuh ada free tester. Jadi ada berbagai jenis madu yang berasal dari berbagai jenis bunga. Nah itu kalau kita pingin memperdalam edukasi seputar madu, Boleh loh, teman-teman bisa datang ke bisa sini datang aja ke ya. Bagani, kontak kita aja. Oh, sama ini kita itu ada mau harvest nanti Panen. panen madu di Karangasem. Itu pertengahan Agustus. Oke. Nanti kalau misalkan mau ikutan boleh daftar di kita. Mungkin nanti bisa dikasih kontaknya di Boleh nanti saya kasih kontak yang nanti ya. kita bisa atur, jadi kita bisa lihat tuh Madunya, karakter prosesnya. panen kayak gitu. Jadi ini yang buat kita, maksudnya dari saya pribadi juga adalah bahwa ini adalah pura pure organik. Jadi kita nggak ada bahan campuran apapun, misalkan kita kasih air lah, kita kasih chemical lah, fermentasi segala macam itu nggak ada. Jadi benar-benar dari madu alami sendiri. Luar biasa. Justru itu kita bisa ngajak teman-teman yang mau ikutan panen, bisa kita welcome kok. Tuh. Gitu. Jadi Saya daftar kalau begitu. bisa ayo Om Jin. Siap. Biar kita bisa tahu gimana prosesnya Benar. penggaliannya, daripada kita cuman kayak ini punya saya, Iya. asli punya saya, Benar. punya bagaimana, tapi kita lihat di sana deh. Iya, caranya. ya, benar-benar. Ini sangat menarik. Yang saya terkesima itu adalah ternyata banyak jenis madu juragan. Selama ini kita cuma tahu minum-minum aja ya, Iya. rasanya begitu-begitu aja. Ternyata setelah kita di sini tadi sempat diedukasi sama Pak Ismail juga selaku owner Bali Honey. Ternyata itu setiap madu yang dihasilkan dari bunga-bunga tertentu Nektar itu ya. memiliki karakter khusus. sendiri, ya. Meskipun 80% itu sebenarnya sama ya, Fungsinya fungsinya madu. sama, manfaatnya sama. Iya. Hanya saja ada sedikit perubahan di warna mungkin ya, Tekstur. mungkin ada rasa juga. Rasa ya. Benar ya? Iya. Karena Tadi- sortisnya beda kan, Benar. nektarnya beda gitu. Tadi Om Jin sempat icip yang akasia kayaknya, Akasia yang agak asem. kecut ya. Tapi unik gitu loh. Itu dikasih mangga muda jadi muda itu juragan. Sama ini juga, sama nih. Apa itu? Banyak juga sama kita nanya mereka tuh mungkin gula darah tinggi. Oh, diabetes. Yang mungkin seperti itu. Jadi kita bisa kasih yang itu tadi yang dia terlalu manis gitu loh, yang kopi sama yang Akasia itu ya? yang Om Jin tadi ini maksudnya Benar. gitu. Jadi makanya selalu kita bilang bahwa madu itu sebenarnya aman dikonsumsi buat yang penderita diabetes atau gula darah tinggi gitu ya, karena dari inilah yang kita suggest gitu loh, maksudnya dari sources madu apa gitu. Ya, Jadi, ya. makanya tadi kita explore ya, jenis Benar, madunya benar. apa, dari nektar apa, Ya. ada yang kecut, ada yang sedikit manis, ada yang agak manis. Benar. Jadi bisa kita arahkan seperti itu. Mantep juragan. Iya. Jadi memang kalau kita di sini selain kita bisa icip-icip gratis, kita juga bisa dapat edukasi juragan. Siap. Terima kasih nih Pak Mengasih waktunya. Makasih banyak. Semoga nanti ya kita harvestnya Iya, bareng-bareng ya. Nanti pokoknya teman-teman kalau ada yang mau, kita bisa koordinir kok. Siap. Oke, demikian dulu Pak Mengasih. Terima kasih Thank you, waktunya. Jin. Salam Terima kopi kasih. susu. Sobat Sehat Bali Honey, nah kita juga mau tanya nih sama Pak Is mumpung masih di sini. Ini kan bipolen ya, bipolen. Jadi kita mau tanya bipolen ini apa sih sebenarnya gitu ya? Mungkin bisa dijelasin Pak Is, dan maksudnya lebih kemana atau ini dari mana sih gitu sebenarnya apa? Gitu. Oke, ini adalah bipolen. Orang Indonesia menyebutnya tepung sari. Tepung sari. Jadi tepung sari ini adalah serbuk atau tepung yang berada di luarnya bunga. Di luar bunga. Ya, oke. yang kebawa oleh lebah, nempel di kakinya, Oke. kemudian dibawa ke sarangnya. Nanti Oke. kita ada namanya pollen thread Boleh. untuk memisahkan bipolen ini dari lebah. Nah itu fungsinya sangat banyak dan sangat-sangat kaya.
ini memiliki nutrisi yang tinggi sekali, vitamin yang banyak sekali, dan aminonya sangat tinggi. Aminonya sangat Ya, tinggi. untuk para Amino. olahragawan ya. mereka perlu ini amino. Dan ini bisa langsung dikonsumsi. Dia bisa langsung Bisa kita dikonsumsi, punya apa? kemudian bisa juga dicampur dengan madu Dengan madu. di blender, Blender. atau dicampur di saladnya, atau dicampur di granola. Di granola. Ya, maka granolanya akan lebih sempurna rasanya, enak Dengan ya. bipolar ya. Oh, oke. Ya, itu nih teman-teman. Jadi bipolar ini fungsinya bagus banget ya. Jadi bisa digabung juga dengan madu untuk dikonsumsi, bisa juga dengan granola yang paling Granola, tadi, madu. dengan jus juga bisa, ataupun langsung dikonsumsi langsung juga bisa ya. Ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Begitu pengertiannya dari bipolar ini ya.